Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa udah capek banget ya menghadapi sesuatu? Ya mungkin udah capek banget ngadepin pasangan, ngadepin bos, ngadepin temen, ngadepin apalagi ya, anak ya. Anak kayaknya ada nggak sih yang sampai mati rasa gitu? Waduh bahaya banget tuh. Tapi tahu nggak sih bahwa sebenarnya ketika lo mati rasa itu ada banyak hikmahnya. Ada banyak hal yang lo bisa ngomong alhamdulillah gitu kan. Kok bisa? So don't get anywhere, I'll be back soon, insyaallah. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Sebenarnya yang namanya mati rasa rasanya gimana sih? Namanya juga mati rasa ya, gimana rasanya? Tapi yang namanya manusia mau dibilang atau dikatakan mati rasa, namanya orang ya masih hidup itu masih ada perasaannya. Perasaan lelah banget. Sebenarnya kan bukan terjadi mak bedunduk gitu ya. Mak bedunduk tuh bukan terjadi dengan serta-merta, gue mati rasa nih gitu, enggak kayak gitu, tapi berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang membuat lo mati rasa itu ada banyak jenisnya. Gue kasih contoh 2 aja. Yang pertama adalah ketika lo punya harapan. Ternyata realitanya atau orang itu tuh nggak sesuai harapan lo. Awalnya mungkin lo masih kayak ngingetin, jangan kayak gitulah, bla 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 kayak gitu. Tapi lambat laun kayak kok orangnya nggak berubah ya, masih tetap kayak gitu juga. 3 kali, 5 kali. Nah, akhirnya lu capek buat ngasih tahu, buat ngebahas, dan pada titik tertentu kayak, "Terserah lo dah," gitu kan. Atau di sisi case lain nih, ini bukan perasaan kecewa, tapi lebih ke perasaan worry atau khawatir. Ini banyak terjadi juga di kasus-kasus, career ya kan, di kantor. Contohnya lu mendapat ancaman dari atasan lo, superior lo. Ketika lo belum perform sesuai dengan apa yang bos lo mau atau superior lo mau, dia akhirnya mulai mengancam nih, "Gua kasih SP loh." Atau se-ekstrem bahwa, "Ntar gue pecat loh," gitu kan. Ya ada masa di mana lu tuh kayak kaget, syok, terus lama-lama kayak takut, worry, dan itu berlangsung lama terus-menerus, sampai di titik lu udah capek banget, lu udah lelah banget untuk ngehandle itu semua, dan lu bilang, "Terserah lu deh, kalau misalkan mau pecat, pecat aja," gitu. Gue banyak menemui ini juga dan masih banyak perasaan-perasaan yang lain. Sebenarnya kita tuh bukan lelah menghadapi masalahnya. Kita lelah dengan bagaimana kita menghandle perasaan ini gitu loh. Contohnya tadi, kita bukan lelah dengan ancaman si superior kita atau dengan sikap-sikap orang lain ke kita, tapi kita kayak sudah lelah untuk worry. Kita udah lelah untuk kecewa. Itu yang bikin kita akhirnya kehilangan energi. Kalau lo masih bisa cerita ke orang, itu berarti lo masih punya energi untuk cerita. Ketika lo curhat, lo nangis, berarti lo belum mati rasa. Karena apa? Karena lo masih bisa nangis. Itu masih ada energi. Orang kalau mati rasa, itu bener-bener udah nggak punya energi, nggak punya daya sama sekali, udah mentok lah ibaratnya. Analoginya, kalau kita jalan kaki nih, kita jalan, terus tiba-tiba mentok nih tembok. Kalau lo udah mentok, buntu ya kan, jalannya udah buntu nih, apa yang lo lakuin? Ada banyak tipe ya, ada orang yang dia ngejogrok aja di situ, capek, tapi ya udahlah gitu kan. Dia berhenti di situ gitu. Ada yang akhirnya dia mulai memahami kesalahan dia. Nah ini yang gue mau share ke kalian bahwa ketika kita mati rasa, kita mentok di dalam perasaan kita, dalam hati kita, ada something wrong nih selama ini. Mungkin arah kita itu salah, arah perjalanan kita itu keliru. Makanya buntu. Alhamdulillah kita dikasih pemahaman seperti itu. Maksudnya gimana? Kita merenung yuk, jangan-jangan selama ini kita tuh salah berharap, ya kan? Salah menggantungkan harapan kita. Betul tidak? Selama ini kita menggantungkannya ke orang lain. Jadi begitu orang lain mengecewakan kita, orang lain jahat sama kita, orang lain mengancam kita, menakut-nakuti kita, akhirnya kita terpengaruh. Coba kita balik arah dan menuju jalan yang benar. Siapa?
Ya Allah aja. Ada banyak orang ketika mati rasa itu akhirnya dia benar-benar yang nggak peduli, benar-benar mematikan rasa empati mereka, bahkan ada yang lebih parah ketika dia berbuat yang lebih buruk dari yang dia terima. Contoh kasus lah, contoh kasus. Ketika dia dulu cinta banget nih, bucin banget sama seseorang, terus orang itu selingkuh. Sampai akhirnya si orang ini mati rasa. Dan ketika mati rasa dia memilih untuk balas dendam dengan selingkuh balik. Banyak nggak? Banyak. Banyak banget. Itu kayak lu nyiram bensin gak sih? Yang sewaktu-waktu tiba-tiba bisa meletup gitu ketika ada api sedikit. Yang lebih ringan mungkin stadiumnya adalah ketika dia masih bareng, masih bersama, tapi dia tidak mau berbuat baik. Ya bodo amat, dia mau jatuh, mau sakit, bodo amat, terserah loh. Hanya untuk saling menyiksa. Sebenarnya ketika lo berpikir kayak gitu, yang tersiksa bukan hanya lo. Bukan hanya dia gitu, tapi juga lu gitu kan. Lebih ke lu sih, mungkin dianya biasa aja. Kalau menurut gua ya, ini menurut gua, povnya gua ketika lo mati rasa, lo udah bener-bener capek, capek untuk worry, capek untuk kecewa, capek untuk apa ya, untuk ngehandle perasaan inilah. Itu adalah pintu untuk ngebenerin tujuan kita yang sebelumnya keliru. Kalau misalkan kata Ustadz sih namanya ikhlas ya. Kan prinsipnya adalah ketika perbuatan dia ke kita itu akan jagi ulangi, perbuatan dia ke kita itu akan jadi tanggung jawab dia ke Allah. Tapi bagaimana kita meresponnya itu akan jadi tanggung jawab kita ke Allah. Jadi sebenarnya gak ada urusannya. Urusan kita ya ke Allah, urusan dia juga ke Allah. Memang gak gampang guys, betul. Memang tidak gampang. Tapi insya Allah nanti dikasih kemudahan gitu. Ketika sudah bisa bilang terserah lo dah gitu kan. Dan tapi terserah lo nya itu sebenarnya dalam batin lo bilang bahwa terserah Allah aja lah, menakdirkannya seperti apa. Itu insya Allah tuh kamu terlihat apa ya? Kamu terlihat lebih keren gitu. Lebih kuat orang lain yang gikin lagi. Orang lain yang pengen menjatuhkan lo kayak bingung ya. Hah? Kok nggak ngaruh gitu. Si orang-orang toksik itu yang berusaha untuk jatuhin mental lo, bingung kan kayak asem nih. Nggak mempan nih gitu. Semakin kita paham bahwa sebenarnya yang kita tuju itu Allah, ya udah biarin aja orang mau ngapain. Memang kadang-kadang harus didahului dengan mati rasa terlebih dahulu, dengan kekecewaan terlebih dahulu, atau ketakutan terlebih dahulu, ancaman-ancaman dari orang dulu gitu. Gak apa-apa, semua pasti ada hikmahnya. Dan setiap rasa sakit yang mungkin kamu tahan saat itu, insya Allah akan jadi penggugur dosa. Kan kata Nabi, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran, kesedihan, kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti sampai duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi kan sebenarnya rasa capek itu kan bukan hanya fisik doang, kadang hati kita juga capek. Insya Allah tuh hikmahnya kita jadi lebih kuat gitu ketika kita tahu bahwa oh ini adalah pintu kita untuk menuju Allah. Jadi ketika kita berbuat baik pun itu bukan karena pengen menyakiti si orang itu, bodoh amat sama si orang itulah ya. Tapi intinya ketika kamu merespon dengan berbuat baik itu bukan karena pengen dia berubah, pengen dia enggak, bukan mencari ridho dia, tapi karena mencari ridho Allah. Itu poin paling pentingnya. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah akan menurunkan berkahnya dan taufiknya kepada kita, termasuk orang itu. Enteng gitu hidupnya tuh. Terserah lah orang mau ngapain juga gitu kan. Terserah Allah aja nanti bawa kita kemana. La haula wala quwata illa billah. Stay in love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.